Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penontonnya YouTube Mersa TV. Sekarang kita berada di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo. Dan kebetulan sekarang kita berkunjung ke rumah salah seorang penggiat sepak bola Kabupaten Solo. Mungkin tanya-tanya dengan beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Yesti Fernando. Saya lahir di Nagari Muara Labu, Kabupaten Solo Selatan, Kecamatan Sungai Pagu. Bersekolah SD di SD 01 Kutianyir namanya. Dan setelah tamat SD, saya menyambung ke SMP Negeri 1 Solo Selatan, Pasar Muara Labu. Alhamdulillah lulus SMP, saya langsung mendaftar di SMA Negeri 1 Solo Selatan juga, dan diterima sampai saya lulus di sana. Kalau pengalaman saya menendang bola mungkin bisa dibilang dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Iya. Ikut pertandingan kapan mulainya kira-kira? Ikut pertandingan kalau untuk sekelas Tarkam setelah sekolah SMA. Sekolah SMA. Sebelum itu mungkin ada ikut lomba antar SD, antar SMP, atau antar jorong, atau antar usia di lingkungannya, pernah tidak? Pernah, kami antara SMA dan kami meraih juara 2 di SMA. Juara 2 di atas nama SMA 1? SMA 1 Solo Selatan. Solo Selatan. Mulai pertama sekali coba-coba jadi wasit atau langsung ambil paket dulu, ambil sertifikat dulu, baru jadi wasit, atau coba-coba dulu? Sebelumnya kalau untuk karir wasit, sebelum saya mengambil sertifikat atau lisensi wasit, saya pernah memimpin laga Tarkam di Solo Selatan. Alhamdulillah di beberapa turnamen saya dipercaya sebagai wasit oleh panitia di sana, karena waktu itu masih minim wasit yang berlisensi sepak bola. Jadi karena ada skill, mungkin pandangan dari teman-teman panitia, saya dipercaya, dan itu berlangsung lebih kurang 2-3 tahun. 2-3 tahun Iya. jadi wasit tanpa lisensi? Iya, waktu itu kalau sekarang bertemu dengan wasit-wasit yang sudah lisensi, itu sambil bersenda gurau kami dinamakan wasit asli. Asosiasi wasit liar namanya. Karena kami tidak tergabung dengan ASKAP dan hanya ilmu alam yang kami pakai. Ilmu alam, Pak. Pak Vicky sudah berapa lama memegang lisensi apa dulu pertama C3. C3 sudah berapa tahun memegang lisensi itu? Kalau saya ambil lisensi C3 di Asprop Sumbar dari tahun 2019 sampai 2021. 2021 ambil lagi lisensi C2. C2. Berarti sudah dari 2021 2023 berarti sudah 2 tahun. 2 tahun lisensi C2. 2 tahun. Paling jauh Pak Vicky menjadi memimpin pertandingan sudah sampai ke mana? Kalau untuk saat ini ke Pariaman. Pariaman paling jauh. Iya. Paling dekat? Paling dekat di lapangan Gelora Nanggalo Surian. Sampai rumah saat ini, sampai rumah Pariaman saat ini. Kita bawa juga bercanda sedikit Pak Vicky, biar kita tidak fokus, tidak tegang Pak Vicky ya. Iya. Ini yang kita tanya lagi mungkin agak pribadi sifatnya. Pribadinya begini Pak Vicky. Dalam 1 minggu pernah tidak dapat panggilan sama sekali? Pernah. Pernah Pak Vicky ya? Pernah. Sering? Kalau dibilang sering tidak. Nah, sering tidak. Paling banyak dipanggil dalam 1 minggu berapa kali? 3 kali. 3 kali paling banyak. Iya, dalam 1 minggu. Soalnya rata-rata turnamen Sabtu Minggu dan hari-hari biasa agak jarang. Agak jarang. Cuma yang seringnya Sabtu Minggu Pak Vicky ya, turnamen diadakan orang. Iya. Jadi paling sering 3 kali dalam 1 minggu. Iya, betul. Terakhir memimpin pertandingan sebagai wasit tengah.
Kira-kira 2 bulan belakang. Terakhir jadi AW, Kira-kira 1,5 bulan belakang. jadi wasit cadangan. Wasit cadangan terakhir 1 tahun belakang. Ada rencana membuat meningkatkan lisensinya? Insya Allah kalau fisik masih kuat, karena wasit yang dibutuhkan 60% itu fisik, 40% baru komunikasi dan tingkat skill kita. Penonton semuanya, sekarang beliau mengatakan kalau fisik masih kuat mau ambil sertifikat yang lebih di atas lagi. Jadi otomatis kita mau tanya yang pasnya umurnya sekarang berapa? Kalau untuk saat ini berjalan masuk 37. 37. Oh, sudah meragukan fisik. Ibu bapak semuanya umur 37 sudah meragukan fisik. Yang kita mau tanya lagi Pak Vicky, selama menjadi wasit, ini jujur ya, Iya, oke. suka dukanya bagaimana? Tolong dukanya dulu. Kalau dukanya, kita sering bertemu dengan pemain-pemain baru yang belum tahu aturan, dia hanya tahu bermain. Pas kita menegakkan suatu aturan LOTG, Law of the Game, di dalam suatu pertandingan, kadang dia belum tahu, belum update dengan peraturan itu. Seringkali lah dia berprotes kepada wasit, padahal yang dia protes itu sebenarnya protes kosong. Dan bahkan nanti sampainya di luar, kadang pelatihnya marah pada pemain yang protes-protes keras tadi. Padahal yang dilakukan wasit itu memang suatu aturan, sebuah law of the game. Karena dia tidak mengetahui itu, dia protes. Kalau kami istilah wasit, protes kosong namanya, yang tidak akan kami hiraukan. Sekarang pengalaman manisnya jadi wasit. Pengalaman manisnya jadi wasit, kami dapat berkumpul satu sama lain dari daerah-daerah lain dan bertemu dengan pemain-pemain bintang yang sekarang ada di Liga 1 nasional. Itulah pengalaman manis kami di kalangan wasit. Ibu bapak semuanya, Pak Vicky sendiri mengatakan bangga berjumpa dengan pemain bintang yang bermain di Liga 1. Kita juga mau tanya, wasit ada tidak bintangnya? Maksudnya bintangnya Wasit bintang. gitu. Kadang kalau wasit ini, kalau seperti saya masih liga amatir kan yang saya pimpin, kadang kita melihat di TV, melihat wasit yang memimpin liga nasional, apalagi yang lebih dari liga nasional seperti wasit FIFA, kadang kita mengidolakan dia. Bagaimana supayanya kita bisa seperti dia, itu suatu motivasi untuk kita, terlebih pribadi saya sendiri. Wasit idolanya di Indonesia? Untuk di Indonesia, Aprisman Aranda. Untuk FIFA? Kolina. Kolina sudah pensiun. Berarti wasit masih masa remaja Pak Vicky. Sebelum mengenal wasit. Selama jadi wasit, kira-kira apa lagi yang rasa-rasa di dunia sepak bola yang Pak Vicky masih rasa belum tercapai? Selama bergelut di dunia sepak bola, dengan umur yang sekarang masih ada mungkin yang ingin dicapai dan belum tercapai kira-kira? Ya, kalau sebagai manusia kita tidak memungkiri pasti tidak ada sifat puas sebenarnya. Dan saya pun dari kecilnya memang cinta dengan sepak bola. Cinta sepak bola dan kawan-kawan bisa menghargai waktu itu ada skill kok di wasit, termasuk boleh sebut merek? Enggak apa. Yang memotivasi. Silakan. Enggak apa. Jadi waktu saya sebelum jadi wasit adalah beberapa orang senior memotivasi. Ya, saya tidak muluk-muluk seperti yang terdekat. Adik saya sebenarnya di kampung saya di Solo Selatan, Ilham Ar-Rahman Putra, dia sudah lebih dulu senior daripada saya. Dan untuk Kabupaten Solo saat ini Hamidatul Isra, Bang, ambillah lisen lagi. Ngapain abang kayak gini, tidak jelas.
ambil sertifikat wasit katanya. Alhamdulillah di 2019 saya termotivasi dan saya ambil sertifikat wasit di Padang melalui Aspro Sumbar sampai akhirnya bergelut di bidang wasit dan melangkah ke C2 Aspro Sumbar sampai saat ini. Alhamdulillah. Ada cita-cita untuk meningkatkan lagi? Cita-cita ada, tapi untuk saat ini saya masih menjaga kondisi untuk stamina dan fisik karena itu sangat dibutuhkan di bidang wasit. Mungkin ada lagi pertanyaan kita, kalau seandainya nanti fisik sudah tidak memungkinkan untuk jadi wasit, kira-kira akan meninggalkan dunia sepak bola atau masih lanjut? Berkemungkinan besar tidak akan meninggalkan sepak bola. Setidak-tidaknya nanti saya akan aplikasikan ilmu yang pernah saya dapat, terutama di kampung yang terdekat tempat saya berdomisili, bagaimana jadi seorang wasit, atau saya akan bangun sebuah klub sepak bola, contohnya SSB, dengan nantinya mungkin bertambah menjadi lisensi pelatih akan saya kejar kalau memang seandainya fisik tidak memungkinkan lagi jadi seorang wasit. Ada kira-kira wasit yang cukup dihormati atau disegani di Askap Kabupaten Solo? Kalau untuk saat ini pastilah seperti Ketua Komite Wasit Askap Solo, Saudara Hamidatul Isra, saya sangat segan kepada beliau karena beliau lebih luas wawasannya dan lebih senior dari saya. Pak Piki, yang mau kita tanyakan sekarang, baru-baru ini saya juga melihat ada wasit-wasit baru yang baru mengambil lisensi. Yang mau kita tanyakan, pertama, bagaimana pendapat Pak Piki mengenai wasit-wasit baru yang junior ini? Pendapatnya dulu. Oke, kalau untuk Askap Kabupaten Solo khususnya, dengan makin banyaknya wasit baru yang mengambil sertifikat wasit saat ini, itu menandakan kita berkembang dalam segi perwasitan. Karena kalau tidak cinta pada sesuatu, pasti tidak ada kemauan. Untuk saat ini kemauan dari adik-adik saya yang baru mengambil lisensi wasit C3, berarti dia bisa saya pastikan cinta dengan itu. Maka wasit bagus di Kabupaten Selatan perkembangannya. Pak Piki sebagai wasit yang melanglang buana di Kabupaten Solo, bahkan di Aspro Provinsi, Pak Piki ya. Kira-kira dengan adanya wasit-wasit junior baru, apakah Pak Piki mau membagi ilmu dengan mereka, baik diminta ataupun tidak diminta, mungkin di dalam lapangan dan di luar lapangan, mungkin apakah bersedia memberi masukan kepada mereka? Kalau untuk itu saya bisa pastikan sangat mau. Karena kita satu profesi, terkadang ilmu itu tidak selalu senior yang benar. Tidak selalu senior yang benar. Bisa jadi junior yang baru-baru pun kalau IQ-nya lebih tinggi dari kita, maka dia lebih cepat menyerap LOTG, aturan sepak bola, maka kita akan ditinggalkannya. Tetapi kalau seandainya adik-adik junior saya butuh apa yang saya tahu, insya Allah saya akan selalu berbagi. Sekarang kita minta kepada Pak Piki pesan-pesan Untuk wasit seprofesi lah dengan saya atau adik-adik junior, tetap semangat. Apalagi saat ini adik-adik masih muda, jangan kita terfokus untuk tarkam. Tingkatkan lagi kalau bisa. Kabupaten Solo ini mengirim beberapa orang wasitnya untuk menjadi wasit Liga 1 nasional, bahkan kalau bisa ada yang sampai FIFA. Itu yang saya minta dari adik-adik, jaga tetap kondisi fisik, yang terutama attitude. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin, karena karir kita tidak, kalau bukan kita yang memikirkan,
siapa lagi? Kita yang akan tahu dengan kondisi kita. Tetap jaya, tetap sukses dalam dunia perwasitan. Yang kedua, untuk penikmat sepak bola atau pecandu sepak bola, wasit ini juga manusia. Jadi kami dari wasit mungkin akan meminimalisir segala kesalahan yang pernah terjadi. Manusia tidak pernah lepas dari sifat khilaf, makanya setiap ada penyegaran wasit, itulah yang disampaikan oleh komite wasit kami, minimalisirlah itu kesalahan yang pernah dilakukan. Kami berusaha untuk itu agar tetap konsisten, agar tetap bisa memimpin suatu pertandingan, agar berjalan lancar dan aman. Dan untuk pemain, pelatih, update terus segala peraturan. Jadi tidak ada yang miskomunikasi antara keputusan wasit dengan pemain nantinya di lapangan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mungkin Pak untuk saat ini tentang penikmat sepak bola dan dunia perwasitan. Dari semuanya demikianlah kita tanya-tanya dengan Pak Vicky, wasit yang sudah jam terbangnya sudah sangat tinggi untuk Kabupaten Solo dan bahkan sudah melalang buana di Provinsi Sumatera Barat. Video ini kita buat dengan untuk melihat sisi lain dari sepak bola dengan meriahnya euforia sepak bola. Videonya kita cukupkan sampai di sini, Bu Bapak semuanya. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vicky. Sama-sama Pak. Jangan.